Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfish Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apalagi kalau bukan hobi kita-kita ini. Dan untuk episode kali ini saya mau coba unboxing dan review salah satu pompa paling awet di kelasnya menurut para senior atau bisa dibilang para suhu di dunia perairan. Oke, lanjut, langsung kita buka aja paketnya. Kira-kira model dan merek apa yang direkomendasikan para suhu ini? Cekidot. Dan inilah tampilan dari paketnya, power head atau pompa celup yang model nempel di dinding seperti ini. Seperti di gambarnya sudah dipastikan pompanya nempel di dinding kayak gini ya. Dan ini merek Resun dengan tipe SP3800 yang katanya salah satu merek paling awet dan pastinya hemat energi. Untuk pompa ini juga nantinya saya pakai buat tank yang di outdoor. Soalnya untuk tank ini cuman pakai kekuatan pH 900 liter per jam doang. Jadi sekarang saya baru mau coba upgrade ke pH yang lebih besar lagi. Makanya saya penasaran juga buat nyoba merek ini. Soalnya untuk tipenya lumayan besar juga, yaitu 3800. Dan gak semua merek juga bisa ngeluarin sampai tipe 3800. Kebanyakan sih rata-rata cuman sampai 2600. Dan untuk colokan dari pompa ini modelnya gepeng kayak gini ya, tapi sudah dilengkapi juga sama konektornya buat colokan listrik di rumah-rumah kita pada umumnya. Jadi tinggal disambung kayak gini aja. Dan ini tampilan dari pompanya yang ada tulisan Resun SP3800 dan tulisan kurang jelas. Kita lihat di boxnya aja nih biar lebih jelas. Di sini ada beberapa tipe juga dari SP1100, 1200, 2500 dan yang saya pakai ini SP3800 paling besar berarti, dengan power 25 watt dan kekuatan debit airnya cuman 2000 liter per jam. Selisihnya jauh sekali ya dari 3800, tapi kapasitasnya cuman 2000 liter doang. Mungkin kalau di merek lain yang tipe 2600 juga kekuatannya bisa lebih dari 2000 liter. Makanya saya jadi lebih penasaran lagi buat nyobain pompa dari merek ini. Lanjut kita buka dulu untuk bagian kipasnya atau baling-balingnya ini. Seperti biasa pada umumnya untuk bagian kipasnya dari bahan plastik yang dilapisi magnet juga, cuman yang beda untuk bagian asnya ini doang. Kalau yang ini dari bahan stainless, jadi nggak gampang karat dan pastinya nggak mudah buat korosi juga. Tapi beda lagi kalau asnya dari bahan kawat atau dari besi gitu ya, biasanya lama-lama suka kelihatan seperti terkikis gitu ya. Makin lama biasanya makin mengecil aja, bahkan bisa sampai karat kalau kita kurang rajin buat bersihkan bagian rotornya ini. Lanjut kita buka lagi bagian aksesoris lainnya. Kira-kira ini isinya apa aja? Yang pertama di sini ada selang aerator kayak gini ya, semacam selang aerator yang ada tutupnya kayak gini. Tapi bukan berarti di pompanya ini ada aeratornya ya. Nanti kita tes fungsinya buat apa selang aerator ini. Selanjutnya ada dop karet seperti ini, karena kita nggak pasang selang aeratornya dulu. Jadi di bagian ini ditutup pakai dop karetnya ini. Tujuannya biar air nggak keluar dari sini. Selanjutnya ada semacam keni L kayak gini buat dipasang di lubang output yang satu lagi. Itu juga kalau kita mau pasang double output, karena di sini saya nggak pasang dulu, jadi lubang output satu lagi saya tutup pakai dop karet yang sudah disediakan juga kayak gini. Selanjutnya tinggal pasang helm atau congor bebek ini, nggak tahu namanya. Dan terakhir kita pasang lagi bagian corongnya atau saringan lubang input biar ikan-ikannya nggak ikut kesedot sama pompa. Kurang lebih jadinya seperti ini. Dan di sini ada fitur juga di dalam pipa outputnya ini, ada semacam tutup kayak gitu tuh ya, kelihatan. Jadi kalau kita putar di bagian setelan luarnya ini bisa terbuka dan tertutup, tapi nggak tahu juga ini bisa tertutup full atau masih ada celah buat air lewat. Untuk lebih pastinya sekarang kita coba tes.
dan ini posisi sudah nyala. Walaupun setelannya dibikin tertutup, tapi kelihatan ada air keluar ya. Berarti untuk setelan ini cuman sebatas memperkecil dan memperbesar doang, dan gak bisa nutup arus total. Sekarang kita coba pasang selang aeratornya biar bisa tahu juga fungsi dari selang aerator ini. Soalnya kemarin-kemarin ada yang nanya sama saya juga, walaupun udah dipasang selang ini tapi nggak ada keluar gelembung aeratornya. Mungkin disangkanya seperti aerator pada umumnya, padahal konsepnya nggak seperti itu. Setelah dipasang selang aeratornya, bagian ujung selang ini harus di luar permukaan air biar ada udara yang masuk dan keluar lewat lubang output seperti ini. Tapi sebenarnya fitur ini fitur nggak guna juga kalau buat kita para penghobi ikan gemoy. Loh, kenapa nggak bergunanya? Yang pertama, bisa dilihat sendiri kalau dipasang gini berarti airnya muter-muter di akuarium doang, nggak masuk filtrasi lagi. Tapi kalau mau pakai filter ini harus dipastikan memakai filter UGF atau filter under grapple. Biasanya dipakai buat aquascape sih, bukan untuk pelihara ikan koki. Dan yang keduanya, pastinya airnya terlalu kencang kalau buat pelihara ikan ini. Bisa dilihat sendiri untuk yang ini pakai pH 2000 juga, semburannya lumayan kencang. Yang ada ikan-ikannya pada rusak dorsalnya, dan bahkan mungkin bisa stres juga kalau kelamaan kayak gini. Ini sih cocoknya buat naro ikan mas di dalam bak terus mangkal di pasar, baru cocok kalau pakai sistem kayak gini. Bener nggak? Bener nggak? Haha. Udahlah, matiin aja, udah kelamaan, takutnya ikan-ikannya pada oleng juga. Dan sekarang kita coba tes buat dipasang di mushroom ini. Kira-kira bagus nggak kalau dipasang buat mushroom dengan kekuatan pH 2000 liter per jam? Soalnya belum pernah nyoba juga, dan untuk pompa yang ini kekuatannya 2500 liter per jam dari merek Sunsun JKP 2500, dan ini tampilan dari jamur mushroomnya. Oke, lanjut, langsung kita coba pasang di mushroomnya. Tapi sebelum dipasang, saya ganti dulu bagian lubang output yang mau dipakai. Soalnya pakai lubang output yang utama ini ukuran besarnya sama dengan pipa input dari mushroomnya, jadi nggak bisa masuk, nggak ada sambungannya lagi. Makanya saya pakai lubang output yang satu lagi. Cuman di bagian L nya harus dikasih plester dikit kayak gini biar ngepres di bagian pipa mushroomnya. Dan untuk lubang output yang satu lagi nanti tinggal ditutup biar nggak ada bocor dan fokus ke satu input doang yang ke mushroom. Jadinya kira-kira seperti ini. Tapi setelah saya cek dan coba dipegang kayak gini, di bagian setelannya itu ada sedikit bocor. Tapi nggak apa-apa lah, lagian cuman sekedar ngetes doang ini. Yang penting untuk hasil mushroomnya bisa aman terkendali, walaupun cuma pakai kekuatan pH di 2000 liter per jam. Tapi hasilnya udah kayak gini dan sudah dites 1 kali 24 jam juga, masih aman dari masalah kuncup atau mekarnya nggak stabil. Walaupun di bagian jamur mushroomnya nggak sebagus pakai pH yang 2500, tapi secara keseluruhan segini juga udah lebih dari cukup. Soalnya nggak semua merek juga di pH 2000 bisa stabil dipakai buat mushroom. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.